Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 93. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dari Jimmy, pesannya, maaf gak banyak bro, yang semangat ya. Siap bro, bukan soal banyak sedikitnya, tapi dari kalian yang mau menyisihkan rezeki kalian aja. Saya sudah sangat berterima kasih, berkah selalu ya. Terakhir dari Tri Ramdhani, pesannya hanya sedikit bang, tapi jangan bosan-bosan upload One Punch Man ya bang. Siap. Terima kasih banyak. Banyak sedikit bukan hal utama, yang penting ikhlas. Karena itu bisa jadi berkah buat kita semua. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Setelah perkenalan anggota Neo Heroes, kita beralih ke Saitama. Saitama terlihat sedang belanja sendirian di supermarket. Terlihat dia sedang mengambil buah pisang. Setelah selesai belanja, dia pulang jalan kaki. Dan di jalan di depannya, dia bertemu dengan Genos yang kebetulan baru selesai belanja juga. Saitama berkata, Genos, kau tidak ketinggalan promo spesialnya kan? Genos saat itu terlihat kehilangan satu lengan kanannya. Dia menoleh sambil berkata, Saitama Sensei. Saat Saitama berjalan pulang dengan Genos, ada seseorang yang terlihat mencurigakan sedang memantau dan mengawasi mereka. Orang itu mengenakan hoodie dan masker, yang sedang melihat ponselnya. Sepertinya dia salah satu dari Teninto yang masih belum menyerah untuk menjadikan Saitama sebagai pemimpin mereka. Setelah Saitama melihat kondisi lengan Genos, dia berkata, apakah kau bertemu monster lagi? Genos menjawab, ya, aku menang, tapi itu monster dengan level bencana demon yang cukup kuat, jadi aku tidak bisa mengalahkannya tanpa luka. Ngomong-ngomong, aku ingin meminta sesi sparring lagi dalam waktu dekat. Apakah Sensei bisa? Dr. Kuseno tertarik dengan kemampuan fisikmu Saitama Sensei. Beliau ingin melakukan analisis data yang lebih mendalam tentangmu. Saitama berkata, dokter yang sudah memodifikasimu ya? Tentu, ayo kita lakukan lain waktu. Genos berkata, terima kasih banyak Sensei. Saat itu, lagi-lagi ada yang mengawasi mereka berdua. Kali ini orang itu ada di dalam mobil dan menyamar jadi supir taksi. Dan orang itu terlihat seperti Insane Limit, salah satu anggota Teninto. Jadi fix saat itu Saitama sedang diawasi oleh anggota Teninto. Setelah itu Saitama bertanya kepada Genos, ngomong-ngomong, apa yang kau beli? Genos menjawab, beberapa daun bawang untuk hotpot, sashimi yang diskon 30%, dan pisang. Semuanya segar dan murah. Ternyata saat itu di atas lagi dan lagi ada yang mengawasi mereka berdua. Kali ini ada di dalam apartemen lantai 2. Tidak hanya di atas, di belakang mereka pun entah kenapa ada pasangan mencurigakan yang sedang selfie ke arah mereka. Bisa jadi mereka berdua adalah anggota Teninto juga yang sedang menyamar menjadi pasangan. Setelah itu Saitama berkata lagi kepada Genos, bagus, kau sudah mulai terbiasa belanja. Lalu Genos berkata, oh iya, dan juga baterai AAA, benar-benar diskon setengah harga. Saitama berkata dengan nada kecewa, benarkah? Aku melewatkan itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mencegat mereka berdua. Orang itu berkata, apakah kau keberatan membantuku juga? Kau itu terlalu kuat. Orang itu ternyata Amai Max. Amai Max berkata lagi, jika kau ada waktu luang besok siang, bagaimana kalau aku mengajakmu minum teh atau semacamnya? Aku ingin berkonsultasi denganmu tentang sesuatu. Tapi saat itu Genos yang menjawabnya langsung dengan berkata, aku menolaknya. Hanya saja, keesokan harinya di sebuah kafe, Saitama dan Amai Max tetap bertemu. Amai Max berkata, kukira kau akan benar-benar menolak undanganku tadi malam. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah menerima undangan dariku. Saitama berkata, aku tidak mengira kau akan mengajakku bicara. Jarang-jarang ada yang mengajakku makan siang, dan kebetulan aku juga tidak ada kegiatan. Amai Max berkata, ini adalah kafe favoritku. Tempatnya selalu tenang, dan suasananya juga enak. Bisa dikatakan ini semacam hidden gem. Setelah itu, waiters datang dan menanyakan pesanan mereka. Saitama memesan cola, tapi Amai Max langsung memotongnya dengan berkata, aku mau homemade lemonade, dan untuknya shiso ginger ale. Mendengar dia dipesankan langsung tanpa bertanya kepadanya, Saitama hanya bisa diam membisu.
Setelah itu Amaimax kembali berbicara. Amaimax berkata, "Baiklah, aku tidak akan membuang-buang waktu. Mari kita langsung pada intinya selagi menunggu minuman yang kita pesan." Botak berjubah, apakah kau sadar bahwa dunia telah memasuki era perubahan baru? Dahulu kala, ada banyak negara di seluruh dunia yang berulang kali melakukan perang dunia berskala besar, saling memperebutkan tanah dan sumber daya. Karena populasi menurun dan pelestarian spesies menjadi prioritas, ras manusia menyatukan bahasanya, dan sebuah pemerintahan global pun akhirnya lahir. Itu adalah era awal dari perubahan baru, tapi dampak perang dunia terus mengkikis planet ini. Lingkungan menjadi beracun, perubahan iklim semakin cepat, permukaan laut naik, dan organisme berbahaya berkembang biak. Sebagai respon, umat manusia meninggalkan wilayah lain, lalu memfokuskan semua upayanya pada benua super ini dan melakukan migrasi massal. Setelah melintasi era perubahan kedua ini, satu negara terpadu itu kembali tumbuh dengan kuat. Kau pasti sudah mempelajari ini saat masih SD kan? Saat itu Saitama benar-benar seperti tidak menyimak apa yang Amaimax ucapkan. Dia hanya diam kebingungan. Lalu Amaimax berkata lagi, "Aku sudah melakukan penelitian tentang biologi selama 2 tahun, dan ternyata manusia itu bisa disebut makhluk lingkungan konstan. Itu artinya kita adalah spesies yang unik, yang mampu mengendalikan lingkungan sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasa kan? Meskipun kita memiliki tubuh yang sangat lemah dibandingkan hewan lain, kita sudah bertahan hidup sangat lama. Tapi sekarang kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan menyesuaikan lingkungan. Era perubahan ketiga sudah berubah. Menurutmu apa itu?" Ini adalah musuh alami umat manusia, yaitu munculnya monster yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Beberapa tahun yang lalu, itu adalah fenomena yang sangat langka. Tapi akhir-akhir ini, alarm evakuasi terus-menerus membuat orang merasa cemas. Yang lebih parahnya lagi, kebanyakan monster berasal dari kita. Sama seperti minum obat flu saat flu. Bagaimana cara kita menanggapi kemunculan monster itu? Ya, umat manusia membutuhkan sistem imun, dan sistem imun itu adalah pahlawan. Kita perlu meningkatkan jumlah pahlawan yang tangguh. Setelah itu Amaimax menunjuk Saitama sambil berkata, "Dan harus ada seseorang yang bisa memimpin dan mendorong mereka, yaitu seorang pahlawan sejati yang berkarismatik. Kelahiran seorang pahlawan sejati akan membawa perubahan baru di dunia yang kacau ini." Botak berjubah, "Itulah dirimu nantinya. Aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu sebagai superhero. Ikuti aku dan percayalah padaku." Saat itu Saitama hanya diam membisu, dan dia tidak merespon apapun. Lalu Amaimax berkata lagi, "Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mari kita mulai dengan lebih mengenal satu sama lain. Ini adalah rencana untuk sisa hari ini. Pertama, kita berdua akan pindah ke tempat pribadi. Aku sudah membuat reservasinya. Kau bisa memberikan jawabanmu saat kita makan siang. Beritahu aku jika kau mempunyai semacam alergi." Kerangka teoritis tentang pahlawan dan keadilan, aku sedang mempertimbangkan untuk menghapus peringkat kelas S. Aku akan meminta manajerku. Ini adalah proyek yang sangat rahasia. Jangan sampai bocor ke yang lain. Membangun hubungan yang bisa dipercaya. Penghargaan dari manajemen puncak Asosiasi Pahlawan. Menyediakan perlengkapan efektif untuk meningkatkan kekuatan tempur bagi pahlawan kelas B dan kelas di bawahnya. Ini akan sangat cepat. Kau cukup menandatangani kontraknya. Aku juga sudah menghubungi pihak berwenang dalam penelitian pertumbuhan kembali rambut. Saat itu Saitama hanya termenung dan sama sekali tidak menanggapi apa yang Amaimax katakan dengan sangat panjangnya itu. Saitama justru mengomentari hal yang dia anggap penting. Dia berkata, "Kenapa orang ini memutuskan untuk memesan minumanku tanpa bertanya terlebih dahulu? Ini benar-benar sangat menggangguku, dan aku tidak mendengar satu kata pun dari apa yang dia katakan." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 93.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共